Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya seperti biasa, Jeng Dini menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng edisi Jumat 27 Agustus 2021. Ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Berita utama hari ini, ada pejabat dicecar belasan pertanyaan oleh penguji. Uji kompetensi bagi pejabat eselon 2 di Kabupaten Bengkulu Tengah telah dimulai kemarin, yaitu sebanyak 11 pejabat mendapatkan kesempatan pertama diuji oleh penguji. Belasan pertanyaan dicecar ke peserta berdasarkan formulir yang telah diisi sebelumnya. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Benteng, Siharmen SIPMM, ini mengatakan uji kompetensi dilaksanakan selama 2 hari, yakni Kamis 26 Agustus untuk 11 pejabat dan Jumat 27 Agustus untuk 8 pejabat. Peserta dipanggil satu persatu memasuki ruang untuk dicecar pertanyaan dari penguji sesuai dengan formulir yang telah diisi. Nah, diantaranya formulir yang membuat data pribadi, pendidikan hingga jabatan 2 tahun terakhir, terus formulir kompetensi guna mengetahui kesesuaian penempatan pada suatu jabatan, dan formulir critical insight guna untuk mengetahui ini kemampuan peserta dalam pencegahan suatu permasalahan. Siharmen menuturkan hasil uji kompetensi menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan posisi jabatan seorang aparatur sipil negara. Berita selanjutnya ada PT Hutama Karya Infrastruktur bagikan 100 paket sembako dan 100 karung beras. Dari Karangtinggi, masih dalam rangkaian memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, PT HKI kemarin membagikan 100 paket sembako dan 100 karung beras kepada warga kurang mampu di 4 desa, di antaranya Desa Penanding, Desa Jumat, Desa Padang Tanding, dan Sukarami. Koordinator Humas PT HKI Chandra Irawan mengatakan sembako tersebut berasal dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR kepada warga sekitar. Kemudian pembagian dilakukan dengan mendatangi langsung ke rumah warga penerima. Chandra mengharapkan agar bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah Kalantas R3 tabrak pembatas jembatan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Lintas Bengkulu Kepayang, tepatnya di jembatan Desa Tabamutu, Kecamatan Karangtinggi. Mobil jenis Suzuki R3 yang dikendarai Dani warga Kota Curup harus menabrak pembatas jembatan. Nah, diduga korban berusaha mengelak mobil ambulans yang datang dari belakang. Atas kejadian ini, mobil mengalami ringsek pada bagian depan dan korban beserta 4 penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Diceritakan Dani, kendaraan melaju arah Kota Curup menuju ke Kota Bengkulu. Tepat di lokasi kejadian melaju cukup kencang mobil ambulans dari belakang. Lantaran merasa kaget, ambulans yang hendak menyalip dan dikhawatirkan terserempet, ia malah membanting setir ke arah kiri hingga menabrak pembatas jalan. Kapolres Kabupaten Bengkulu Tengah AKBP Ari Barutu SIK MH menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati jika berkendara, terutama memastikan kecepatan kendaraan, taat berlalu lintas, dan beristirahat jika merasa ngantuk serta lelah. Dari halaman utama kita ke halaman liputan 11 RBT. Hari ini Rumah Sakit Umum Daerah buka pelayanan vaksin. Sebagai salah satu langkah pemerintah daerah dalam percepatan target vaksin COVID-19 untuk warga Kabupaten Bengkulu Tengah, hari ini Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah membuka pelayanan vaksin dosis 1 dan dosis 2. Vaksin tersebut terbuka untuk masyarakat umum khususnya usia 12 tahun ke atas. Kepala Dinas Benteng Nurse Gusti Miniarti Eskep MH melalui Kasih Superland dan imunisasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
Nurul Fajri Escape mengatakan program vaksin dibuka untuk umum di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Tengah. Dijelaskan Nurul, adapun vaksin yang disiapkan yaitu vaksin Moderna untuk vaksin tahap 1 dan vaksin Sinovac untuk vaksin tahap 2. Ditambahkan Nurul, untuk satu vial vaksin Moderna akan mampu untuk vaksin sebanyak 14 orang, sedangkan vaksin Sinovac akan mampu untuk memenuhi vaksin 10 orang. Sementara itu, Kepala Ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Benteng Yayan Wirasaputra AMDKEP mengatakan vaksin akan dilaksanakan selama 1 hari dan terbuka untuk umum. Itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng edisi Jumat 27 Agustus 2021. Untuk mendukung channel kami, jangan lupa untuk di like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang yang pertama menontonnya. Kalian juga bisa mendapatkan lebih informasi maupun berita setiap harinya dengan berlangganan koran, yaitu menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Dan untuk mode gratisnya bisa berkunjung di website rakyatbenteng.com. Sejauh ini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan terima kasih.